Iya, baik. Selamat siang teman-teman semua dan juga selamat siang Bapak Sugeng. Perkenalkan saya Jessica sebagai moderator pada kelompok satu yang akan presentasi pada hari ini. Untuk kelompok satu boleh share screen sekarang ya. Iya, baik. Kelompok satu pada hari ini akan membahas eh, tentang hakikat, instrumen, dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Will the next. Dan selanjutnya yaitu adalah anggota kelompok. Yang pertama ada Albrani Muhammad, ada Angela Agustina, ada Evi Naya, ada Ihda Khairunisha, ada Ihda Khairushifah, ada Niluh Dewi, dan juga yang terakhir ada Sabrina Ayu. Iya, baik. Untuk kelompok satu bisa dimulai presentasinya. Oke, baik. Setiap warga negara mendapatkan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara, tentunya dengan berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Demokrasi intinya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bukan untuk para oknum penguasa yang mementingkan golongan yang masing-masing. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apa demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Selanjutnya ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama ada teori Aristotelian klasik. Itu demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Ini pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua ada teori abad pertengahan, yaitu demokrasi yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Izin masuk, moderator. Ya, sekarang ada tradisi yang ketiga, yaitu ada doktrin kontemporer. Doktrin kontemporer ini merupakan konsep republik yang dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Proses demokrasi itu sendiri dapat didefinisikan menjadi 4. Boleh di next. Nah, di sini ada 4. Ada yang pertama ada demokrasi protektif, yaitu kekuasaan ekonomi pasar, di mana proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya yakni untuk menunjukkan kepentingan pasar dan melindunginya di tiranik negara. Kemudian yang kedua nih ada demokrasi pembangunan. Demokrasi pembangunan yang ditandai oleh konsepsi atau model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai dikompromikan dengan konsepsi makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya. Di samping itu juga ini menetapkan partisipasi demokratis sebagai jalur pusat menuju pengembangan diri. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga ini ada demokrasi equilibrium. Ini merupakan penyimpangan nilai dari partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Kemudian ada poin yang terakhir, ini demokrasi partisipatoris. Ya, ini
bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam ketataseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Tetapi kita juga di sini tidak dapat mencapai perubahan dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi terlebih dahulu. Boleh next slide. Ini yang selanjutnya ada pemikiran tentang demokrasi di Indonesia. Jadi demokrasi di Indonesia ini dianut adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat-sifat dan cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Jadi banyak pandangan terhadap demokrasi ini. Kemudian menurut Muhatta sendiri, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia ini merdeka, yaitu ada demokrasi desa. Apa sih demokrasi desa? Demokrasi desa ini merupakan demokrasi asli di Indonesia yang memiliki 3 ciri. Yang pertama ada cita-cita rapat, yang kedua cita-cita masa protes, yang ketiga ada cita-cita tolong menolong. Dengan demikian, demokrasi diyakini dan dapat diterima sebagai sistem politik yang berguna dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Izin masuk, Mot. Izin melanjutkan. Yang selanjutnya ada mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik hukum kita yang muncul di berbagai media jejaring sosial. Yang pertama ada buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Kedua ada kritis partisipasi politik rakyat. Lalu yang ketiga ada munculnya penguasa di dalam demokrasi. Yang keempat ada demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Adanya krisis partisipasi politik disebabkan karena tidak ada peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Nah, secara lebih spesifik penyebab rendahnya partisipasi politik adalah yaitu sebagai berikut, yaitu pertama pendidikan yang rendah, tingkat ekonomi rakyat yang rendah, partisipasi politik, rakyat kurang mendapat tempat dari pemerintah. Lalu penyebab munculnya penguasa dalam demokrasi ditandai dengan menjamurnya dinasti politik yang menguasai segi kehidupan masyarakat, pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni. Bisa di next. Yang pertama, demokrasi itu berasal dari selanjutnya kita akan menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama itu ada sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia karena ketika merdeka mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam dua macam analis berikut. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau misalnya pada abad 14 sampai 15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilihan bersama tanah desa ini hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Dan ini next. Lalu yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
izin melanjutkan ya. Apakah suara saya terdengar? Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya mohon maaf karena saya off cam karena device saya lagi trouble. Selanjutnya itu sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, sisi represi imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama adalah masa Republik Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional. Yang kedua itu masa demokrasi Indonesia kedua yaitu dari tahun 1959 hingga tahun 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga adalah masa Republik Indonesia ketiga dari tahun 1965 sampai 1998 yaitu masa demokrasi Pancasila. Selanjutnya adalah masa Republik Indonesia keempat, yaitu dari tahun 1998 hingga sekarang, yaitu masa reformasi. Bisa di next. Ya, yang selanjutnya adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Bisa di next lagi. Seperti ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa kita sebut dengan MPR. MPR ini sebelum dilakukan amandemen atau perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Tetapi setelah amandemen, MPR menjadi sistem horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance. Jadi untuk saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Ya, bisa di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin masuk, izin melanjutkan. Yang selanjutnya ini ada DPR. Oh, tadi MPR, sekarang DPR. Nah, DPR ini setelah terjadi amandemen itu, terjadi perubahan. Perubahan itu adanya penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR itu sendiri. Dua ketentuan lainnya itu, yaitu susunan dan masa sidang DPP tetap dan tidak berubah. Nah, selain itu, si DPR ini juga memiliki fungsi. Yang pertama ini ada fungsi legislatif. Nah, fungsi legislasi ini itu untuk membentuk undang-undang. Yang kedua itu ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini menyusun dan membuat APBN bersama Presiden. Yang ketiga ini ada fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini untuk pengawasan pelaksanaan UUD. Selain memiliki fungsi, DPR ini memiliki hak. Yang pertama itu ada hak interpelasi. Nah, hak interpelasi ini merupakan hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada yang kedua ada hak angket. Nah, hak angket ini itu hak yang meminta penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Yang ketiga itu hak menyatakan pendapat. Nah, hak menyatakan pendapat ini untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Bisa di next. Selanjutnya ada DPD. Kalau tadi ada MPR, DPR, sekarang ada DPD. DPD ini Dewan Perwakilan Daerah. Nah, sistem perwakilan di Indonesia ini merupakan sistem yang khas sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan
berdasarkan aspirasi masyarakat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Nah, demikianlah dinamiknya terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan negara kita secara langsung mempengaruhi kehidupan demokratis di negara kita. Ya, bisa di next selanjutnya. Selanjutnya mendeskripsikan kehidupan demokratis yang bagaimana sih yang harus kita kembangkan. Nah, demokrasi yang kita harus kembangkan itu selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat yang khas sesuai dengan budaya dan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila itu sendiri. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NKRI tahun 1945. Bisa di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin masuk moderator. Iya, baik, izin kelompok 1 untuk Dewi gimana ya? Apakah masih bisa masuk kembali? Iya, izin Dewi lagi kelempar, lagi coba masuk lagi. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Dew. Baik, selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Next. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memadai sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Next. Sikap terbaik jika memperoleh kepercayaan adalah mensyukurinya, sebab hakikatnya merupakan nikmat dari Tuhan. Salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diembannya. Apabila ia beriman dan bertakwa, maka tugas-tugas kepemimpinannya itu akan disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik. Next. Hakikat demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 adalah peran utama rakyat dalam proses sosial politik. Hal ini sesuai dengan 3 pilar penegak demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Instrumentasi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945 adalah MPR, DPR, dan DPD.
praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan. Iya, baik. Terima kasih Kak untuk atas presentasinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Kalau ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Iya, baik. Sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Iya, mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya, eh, presentasi kali ini saya tutup. Saya Jessica, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, terima kasih semuanya.